Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Fitria Usaini dengan NPM 0371222077 dari kelas 2C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Yudi Susyadi, MPD. Selamat menyaksikan. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan dengan data UNESCO pada tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia di Indonesia semakin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998, dan yang terakhir pada tahun 1999 menempati posisi urutan ke-109. Yang pertama, kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Guru-guru tentunya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Selanjutnya saya akan membahas beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia secara umum. Yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survei ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu goal apa yang akan dihasilkan, sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Dalam pendidikan di sekolah menengah, misalnya, seseorang mempunyai kelebihan di bidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektivitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal seperti itulah yang banyak terjadi di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua ada efisiensi pengajaran di Indonesia. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Sebenarnya, harga pendidikan di Indonesia relatif lebih rendah jika kita bandingkan dengan negara lain yang tidak mengambil sistem free cost education. Di sekolah dasar negeri, memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran. Namun, peserta didik tidak hanya itu saja. Kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam, dan lain sebagainya yang ketika saya survei, hal itu diwajibkan oleh pendidik yang bersangkutan. Ada pendidik yang mewajibkan les kepada peserta didiknya yang tentu dengan bayaran untuk pendidik tersebut. Selain mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah waktu pengajaran. Selain beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan yang sudah saya paparkan, berikut ini akan saya paparkan pula secara khusus beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik, misalnya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar yang rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, dan sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai,
Dan bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sebagainya. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Presentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002 sampai 2003 di berbagai satuan pendidikan sebagai berikut. Untuk sekolah dasar yang layak mengajar hanya 21,7% di negeri dan 28,94% di swasta. Selanjutnya ada sarana dan prasarana yang kurang memadai. Indonesia sebagai negara yang berkembang tentu saja masih banyak yang perlu dibangun dan disempurnakan, termasuk dalam penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan. Sampai saat ini, masih kerap dijumpai di sekolah-sekolah daerah tertentu fasilitas yang tidak memadai, bahkan tidak ada fasilitas sama sekali. Masalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan faktor lainnya. Akibatnya, banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah mendasar pendidikan yang ada di Indonesia. Masalah yang pertama, sistem pendidikan top down atau dari atas ke bawah. Atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire, seorang tokoh pendidik dari Amerika, adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik dianggap manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa. Guru sebagai pemberi mengarahkan kepada murid-murid untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan. Guru sebagai pengisi dan murid sebagai yang diisi. Otak murid dipandang sebagai safe deposit box, di mana pengetahuan dari guru ditransfer ke dalam otak murid, dan bila sewaktu-waktu diperlukan, pengetahuan tersebut tinggal diambil saja. Murid hanya menabung apa saja yang disampaikan oleh guru. Pada tanggal 24 Maret tahun 2020, pemerintah Indonesia menerapkan sistem pendidikan yang dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Metode pembelajaran daring ini dinilai cukup efektif dan juga merupakan solusi terbaik untuk tetap belajar di pasca pandemi COVID-19. Walaupun dinilai efektif dan menjadi solusi terbaik, tetap saja bahwa pembelajaran daring ini masih menimbulkan permasalahan. Selanjutnya ada solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada solusi sistematik, yakni solusi dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan. Yang kedua ada solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Solusi permasalahan efisiensi pendidikan yaitu dapat dilakukan dengan lebih mengarah pada masalah kualitas. Permasalahan relevansi pendidikan yaitu dapat dipecahkan dengan cara perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan ketenaga pendidikan. Diibaratkan dengan mobil yang salah jalan, maka yang harus dilakukan adalah seperti yang sudah tertera di atas. Artinya, setelah masalah mendasar diselesaikan, barulah berbagai macam masalah cabang pendidikan diselesaikan, baik itu masalah rendahnya sarana fisik, kualitas guru, kesejahteraan guru, prestasi siswa, kesempatan pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Baik, mungkin itu saja pemaparan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia beserta solusinya dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.